Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat malam, Saudara. Roy Suryo CS akhirnya meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Dalam buku tersebut, Roy Suryo CS membeberkan hasil analisis mereka terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Hal itu akan kami bahas nanti di Sapa Indonesia Malam bersama sorotan lainnya soal terdakwa korupsi KTP elektronik Setia Novanto yang mendapatkan pembebasan bersyarat sejak 16 Agustus lalu. Bahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bilang Setia Novanto harusnya telah bebas sejak 25 Juli lalu. Ini juga akan jadi pembahasan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami mulai dari berita sebuah sumur rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang terbakar hebat pada Minggu siang. 3 orang tewas dan seorang ibu dan anak mengalami luka bakar. Kobaran api dan asap hitam pekat masih membumbung tinggi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora pada Minggu siang. Kebakaran ini bermula dari ledakan yang terjadi di selokan yang dialiri minyak hingga menjalar ke titik pengeboran. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Blora hingga masyarakat masih berupaya memadamkan api dan mencegah minyak mentah terus mengalir. BPBD Blora mengungkap 50 kepala keluarga dari titik terdekat sumur telah dievakuasi sementara agar tidak menghirup gas beracun yang mulai tercium. Kondisi saat ini masih sama seperti kemarin, belum ada penurunan, belum ada pemadaman. Ini saling bau-bau terkait dengan kondisi saat ini. Tadi malam kita sudah mengevakuasi ada sekitar 50 kakak yang sekitar lokasi sumur minyak yang kebakaran ini. Evakuasi terdekat, minta di rumah saudaranya yang dekat ada Gandu, ada Bimbing. Informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Mega Nanda, untuk informasi terkini dari kebakaran sumur rakyat di Blora, Jawa Tengah. Nanda, apakah api saat ini sudah berhasil dipadamkan? Ya, Audrey dan saudara, memang saat ini hingga sore ini kobaran api masih terjadi di lokasi kebakaran, yaitu di sumur rakyat yang berada di Desa Gandu di Kecamatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini, yang mana memang kobaran api ini memang masih terjadi sama seperti di hari pertama kemarin. Cuman untuk yang hari ini sendiri memang dari pantauan kami di lokasi ini memang untuk ketinggian ataupun intensitas api ini memang sudah mulai berkurang. Dan dari keterangan sebelah warga yang memang berada di sekitar lokasi, memang ketinggian api di hari pertama kemarin memang mencapai sekitar lebih kurang sekitar 20 meter. Namun sampai hari ini kobaran api sudah mulai berkurang di kisaran sekitar 10 meteran. Namun hingga saat ini proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas gabungan memang masih terkendala karena memang kobaran api ataupun kebakaran ini terjadi di sebuah sumur rakyat, sehingga memang intensitas api ini masih cukup tinggi. Dan warga juga dari BPBD sendiri juga mengimbau untuk warga yang berada di sekitar lokasi untuk mengatasi diri agar mereka tidak menjadi korban, karena
dari data yang kami himpun sendiri saat ini sudah ada 3 korban meninggal dunia dalam peristiwa ini, sementara 2 orang lainnya saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta. Dan dari keterangan yang kami himpun di lokasi, memang aparat kepolisian saat ini sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, di mana ada sekitar 4 orang saksi sudah dimintai keterangan untuk terkait dari peristiwa kebakaran ini. Audrey. Ya, Mega Nanda, sebenarnya pada saat sebelum kebakaran, apa aktivitas yang warga lakukan saat itu? Ya, memang Audrey, sejauh ini memang terkait peristiwa ini memang kami belum bisa menyampaikan data pastinya, karena dari keterangan kepolisian sendiri saat ini masih melakukan penyelidikan, sehingga motif ataupun peristiwa ini terjadi atau bermula memang kami belum bisa menyampaikan. Tapi informasi sementara ini yang kami himpun di lapangan dari warga sekitar, memang peristiwa ini terjadi saat dilakukannya pengeboran minyak yang berada di Desa Gandu ini. Singkat saja kalau gitu, Mega Nanda, di sumur ini apakah memang setiap kali sering sekali ada aktivitas warga? Ya, Audrey, memang sumur ini termasuk sumur baru yang memang baru dibor warga ya. Jadi memang lokasi sendiri memang sangat berdekatan dengan pemukiman, di mana lokasinya ini berada persis di salah satu pemukiman warga yang menjadi korban sendiri, di mana rumah itu juga menjadi korban kebakaran dan saat ini kondisinya juga hangus terbakar. Jika memang untuk aktivitas sendiri memang di lokasi ini memang berada di sekitar pemukiman warga. Begitu, Audrey. Dari Blora, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV Mega Nanda melaporkan. Terima kasih. Sorotan selanjutnya, pungutan liar atau pungli terjadi saat sejumlah wisatawan yang hendak menuju air terjun Dwi Warna di kawasan hutan Sibulangit, Deli Serdang. Seorang warga memaksa wisatawan membayar retribusi tidak resmi hingga ratusan ribu rupiah. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk mengeklaim. Tidak boleh naik. Bisa Ini nonton kami, Bu. Kalau kami bilang ini nggak kami izinkan, cuman punya negara lu. Aksi pungutan liar itu terekam dalam sebuah video amatir yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan. Seorang warga yang mengaku sebagai anggota kelompok tani meminta biaya masuk total Rp210.000 untuk 7 wisatawan dengan rincian Rp30.000 per orang. Setelah viral, Polsek Pancor Batu menangkap pelaku pungli itu dan pihak kecamatan meyakinkan hutan Sibulangit aman bagi wisatawan. kita mengelola. Pihak Polsek Pancor Batu beserta tim telah membawa yang viral di video tersebut ke Polsek Pancor Batu untuk dilakukan konfirmasi dan tindakan lebih lanjut. Ini merupakan kejadian yang menegur kami sehingga kami memberikan upaya hari ini juga dituntaskan. Yang hobinya untuk ke hutan, jangan takut Sibulangit aman. Kita ke sorotan dari seorang perempuan yang menjadi korban penjambretan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Pelaku merampas telepon genggam korban hingga korban jatuh tersungkur. Aksi penjambretan terekam kamera pemantau usai korban berolahraga dan menuju pulang ke rumah. Pelaku yang menggunakan sepeda motor mengambil telepon genggam korban lalu melarikan diri. Peristiwa terjadi saat jalanan sepi. Korban melaporkan pelaku ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Adik ipar saya tuh lagi moto, sebetulnya lagi moto. Yang khawatir kan dia sampai jatuh juga gitu ya, karena dia mempertahankan handphonenya itu, terus mungkin sejamretnya itu keras juga gitu ya, sampailah biru-biru lah tangannya juga gitu, ada bekasnya. Saudara, 52 pendaki dievakuasi karena mengalami hipotermia saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin. 1 orang diantaranya meninggal dan jasadnya dievakuasi serta dipulangkan ke kampung halaman. Proses evakuasi jasad korban Irfan oleh tim SAR gabungan berlangsung dramatis karena kondisi jalan yang licin pasca hujan.
Korban diduga mengalami hipotermia saat merayakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Kawah-Karaeng, Kabupaten Goa. Cuaca buruk serta suhu ekstrim di bawah 5 derajat Celcius jadi salah satu penyebab pendaki mengalami hipotermia. Tim SAR mencatat telah berhasil mengevakuasi 51 orang lainnya. Sementara masih ada 40.000 calon pendaki yang akan memulai perjalanan. Tim SAR pun mengimbau para calon pendaki ini untuk berhati-hati dan membatalkan rencana pendakian saat ini. Hal itu dikarenakan cuaca di kawasan Gunung Bawah-Karaeng sedang mengalami cuaca ekstrim hingga menembus suhu di bawah 5 derajat Celcius. Dan pada saat ini korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Gunung Baria, dan saat ini korban sudah dievakuasi pada pukul 19.20 tadi. Malam ini Timnas Indonesia U17 akan menghadapi wakil Afrika Mali U17. Laga ini saudara akan jadi penentu siapa yang berhak menyandang gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Malam ini saudara Timnas Indonesia U17 wakil Afrika atau Indonesia U17 akan menghadapi wakil Afrika Mali U17. Laga ini akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Saat ini Timnas U17 berada di posisi kedua klasemen Piala Kemerdekaan dengan poin 4. Hasil dari bermain imbang 2-2 lawan Tajikistan dan menang 2-0 atas Uzbekistan. Sementara Mali di posisi teratas dengan nilai sempurna dari 2 kemenangan lawan Uzbekistan dan Tajikistan. Untuk meraih gelar juara Piala Kemerdekaan, Timnas wajib menang lawan Mali malam hari ini. Sementara hasil seri cukup bagi Mali untuk membawa pulang trofi juara. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menilai Mali merupakan salah satu tim terbaik dari Afrika. Para pemain Timnas bisa banyak belajar di laga nanti. Coach Nova menyebut Mali bermain baik di 2 laga sebelumnya. Karena itu Timnas harus waspada atau mewaspadai para pemain Mali. Coach Nova juga meminta para pemainnya menyiapkan mental lawan Mali malam hari ini. Coach Nova juga akan menjanjikan menurunkan skuad terbaik Timnas di laga terakhir Piala Kemerdekaan. Yang pasti Mali bermain sangat baik di 2 pertandingan dan itu yang saya waspadai, dan saya minta pemain sekali kita waspadai secara kekuatan dari Mali ya. Setelah kita melihat video dari Mali dan hari ini kita fokus bagaimana kita menganalisa secara taktikal dengan Mali, tapi saya minta apapun taktikal yang kita buat, saya minta pemain harus punya mental yang kuat ya. Besok karena mental menjadi kunci pada pertandingan besok. Saya lihat pemain sangat antusias karena lagi kami akan bisa menghadapi dengan salah satu tim yang terbaik di Afrika, dan ini menjadi hal pertama bagi pemain ya, dan saya harap pemain bisa banyak belajar di pertandingan besok karena pastinya akan bermanfaat nanti kita saat kita akan berbicara. Jelang pertandingan penentuan Piala Kemerdekaan malam nanti di Sumatera Utara, di Stadion Utama Sumatera Utara, sudah ada jurnalis Kompas TV Emir Purba dan juru kamera Dedi Ginting yang akan melaporkan kondisi paling akhir dari Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emir, kabarnya informasinya tiket sudah sold out, sudah terjual habis. Bisa Anda gambarkan bagaimana antusiasme supporter Timnas U17 untuk menyaksikan laga penentuan yang akan dihadapi oleh Goli dan kawan-kawan malam nanti? Ya, selamat sore Radi dan juga saudara. Jika kita berbicara soal antusiasme, memang warga di Sumatera Utara begitu antusias untuk dapat menyaksikan pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Mali di pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan ini begitu besar, saudara. Terpantau sejak kemarin tiket untuk melihat pertandingan di hari ketiga ini sudah
habis terjual, baik tiket yang dijual secara online ataupun secara daring, juga tiket yang dijual secara langsung di loket resmi yang tersebar di 5 titik yang ada di Kota Medan juga sudah habis. Dan saat ini saudara, saya sudah berada di Stadion Utama Sumatera Utara, tepatnya di bagian timur ataupun pintu timur. Dapat Anda lihat saudara, di sekeliling saya sebelah kanan, kiri dan belakang terlihat kerumunan penonton yang begitu antusias nantinya akan menyaksikan pertandingan skuad Garuda Muda Indonesia melawan wakil Afrika Mali pada pukul 8.30 malam nanti. Dan pantauan kami saudara, sejak sore tadi tepatnya pada pukul 4 memang penonton sudah mulai membadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara ini untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Mali. Namun banyak sekali penonton datang lebih awal memang juga untuk melihat pertandingan antara Timnas U17 Tajikistan versus Uzbekistan yang dimulai pada pukul 4 sore tadinya. Diprediksi saudara, pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Mali malam nanti akan menjadi pertandingan yang sengit melihat kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing tim. Dan juga saudara, pertandingan malam nanti juga akan menjadi pertandingan yang semarak karena dengan adanya dukungan penuh dari supporter skuad Garuda Muda ataupun Timnas U17 Indonesia. Dan saat ini saudara, kami masih menunggu nama-nama pemain Timnas U17 yang nantinya akan diturunkan untuk mengikuti pertandingan melawan Mali malam nanti. Dan memang dari wawancara media yang dilakukan dari pelatih Timnas Indonesia U17, Coach Nova memang menjanjikan akan menurunkan skuad terbaik pada malam ini. Pelatih Timnas Indonesia tersebut juga saudara meminta kepada pemainnya untuk tidak takut menghadapi Mali. Memang Coach Nova memuji permainan Mali yang kuat dengan status peringkat ketiga Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Sebelumnya, saudara, Indonesia sudah bermain sebanyak 2 pertandingan. Skuad Garuda Muda Indonesia menorehkan 1 imbang serta 1 kemenangan. Awalnya Indonesia pada pertandingan pertama imbang 2-2 melawan Tajikistan, dan pada pertandingan berikutnya Putu Panji dan juga kolega berhasil menang 2-0 menghadapi Uzbekistan. Sementara dari Timnas Mali, saudara, tidak terkalahkan pada pertandingan Piala Kemerdekaan ini. Saudara, Mali sukses membantai Uzbekistan dengan skor 5-1 dan pertandingan berikutnya menang 4-2 melawan Tajikistan. Ya, Mali U17 ini di atas kertas memang sedikit lebih unggul, tapi apapun hasilnya ini akan jadi pelajaran berharga bagi Timnas U17 untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih Amir Purban melaporkan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Informasi berikutnya, saudara, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap kapal asing berbendera Filipina yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia di utara Papua. Penangkapan dipimpin langsung Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono. Tim KKP mengerahkan 2 armada kapal Orca 04 dan kapal Orca 06 untuk menangkap kapal berbobot 700 gross ton ini. Tim KKP menangkap 32 ABK yang semuanya adalah warga negara Filipina. ABK dan kapal berbendera Filipina selanjutnya dibawa ke pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara untuk diproses. Kita bawa ke pangkalan PSDKP Bitung. Nanti selanjutnya akan kita lakukan proses hukum penyidikan oleh tim kami, dan tentu saja nanti dari pihak kejaksaan yang akan membantu untuk menggali lebih jauh lagi. Karena ini kapal ini bisa dilihat besar, ukurannya 750-an gross ton. Artinya ini bukan kapal-kapal yang nangkepnya sedikit. Ini yang kami saat ini kami lihat di awalnya. Ke berita lainnya, saudara, pasca aksi unjuk rasa Rabu pekan lalu, keberadaan Bupati Pati Sudewo belum diketahui hingga saat ini. Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati siap gelar rapat pansus terkait kebijakan pajak 250% Bupati Sudewo. Bupati Pati Sudewo belum muncul lagi ke depan publik termasuk saat upacara HUT Republik Indonesia Minggu kemarin. Sementara Selasa besok, pansus DPRD Pati akan memanggil beberapa instansi
untuk tetap mencari tahu dasar Bupati Sudewo menaikkan pajak hingga 250% meski kebijakan itu telah dibatalkan. Yang ini informasinya masih dari Pati, ada pengantin yang ikut aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Pengantin ini saudara, yakni bernama Ainun Najib dan Amanda Citra Dewi yang merupakan warga desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogo Wungu Pati, masih menggunakan busana pengantin. Keduanya berpose dengan latar belakang konvoi pengunjuk rasa Bupati Pati yang tengah melintas. Momentum yang terjadi pasca akad nikah pengantin ini pun jadi sorotan di media sosial. Nikahnya di KUA, terus lanjut foto-foto di masjid, tapi waktu itu barengan sama demo, mau aksi demo itu, jadi itu ya nggak direncanain. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, kami hadirkan setelah jeda, diantaranya ijazah Jokowi berada di antara tudingan dan fakta. Penuding ijazah palsu terus berkoar memberikan bukti. Di kubu pendukung Jokowi pun sebaliknya terus menyebut bahwa tudingan ijazah palsu hanya isu yang dibackingi oleh orang besar untuk memicu kegaduhan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangannya setelah jeda. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Berani jujur. Kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga usai. Malah kasus ini terus menjadi sorotan publik lantaran ada pihak yang terus bersuara lantang meminta Jokowi jujur. Dua nama yang terus mencuat dalam kontroversi ini adalah Roy Suryo dan Sylvester Matutina. Roy Suryo dengan tensi yang terus meninggi menegaskan keaslian ijazah bukan sekedar dokumen, tapi menyangkut integritas seorang yang pernah menjadi kepala negara. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Pronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih, itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Sama ngototnya seperti Roy Suryo, Sylvester Matutina juga tak mau kalah suara. Ia sama-sama yakin kisruh ijazah palsu Jokowi diangkat jadi isu yang terus dipanas-panasi. Sylvester bilang, dalang dibalik isu ijazah palsu milik Jokowi ini dibackingi oleh seseorang yang dianggap masuk dalam barisan sakit hatinya Jokowi. Sylvester bilang, orang-orang yang jadi dalang adalah mereka yang pernah dicopot jabatannya oleh Jokowi, dan ada pula yang minta jabatan tapi tidak mendapatkannya. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Kenapa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali.
amarah Jokowi meledak. Tudingan soal ijazah palsu ini tak juga usai. Jokowi sebut dirinya dihina sehina-hinanya dan rendah serendah-rendahnya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Padahal sebelumnya, Bareskrim telah melaksanakan uji banding terhadap ijazah sarjana milik Jokowi dengan 3 ijazah milik rekan satu angkatan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tak puas, Roy Suryo CS menolak hasil uji dan analisis puslap 4 dan meminta Bareskrim mengadakan gelar perkara khusus. TPUA kritik Dirtipidum Bareskrim tidak mengungkap identitas pemilik 3 ijazah yang digunakan sebagai pembanding ijazah Jokowi. Pembuktian ijazah Jokowi pun kembali dilanjutkan melalui gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada 9 Juli 2025. Hasilnya, Bareskrim kembali menyatakan tak ada indikasi atau dalil pelanggaran dalam penelitian perkara. Penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Tak mau harga dirinya terus diinjak-injak, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Namun saat menerima panggilan sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas ijazah palsu, Roy Suryo CS malah meminta pemeriksaannya diundur karena mau merayakan 17-an. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin, menyatakan kliennya berhalangan hadir karena jadwal pemeriksaan di kepolisian bentrok dengan agenda pribadi mereka. Kosinudin tegaskan, kliennya bukan mangkir. Pihaknya juga telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Klien kami atas nama Roy Suryo Noto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025. Apakah ini sebenarnya strategi Roy Suryo untuk menunggu Sylvester Matutina lebih dulu mendekam di penjara karena kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala? Sejak divonis 1 tahun 6 bulan di tahun 2019, Sylvester tak juga berada di balik jeruji. Ia tetap warawiri di berbagai media, bahkan diangkat menjadi Komisaris BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Penundaan eksekusi Sylvester hingga 6 tahun sejak putusan kasasi pada 2019 membuat pihak Roy Suryo meminta Sylvester seperti dirinya, kesatria, menjalani hukuman. Kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Roy Suryo CS melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil karena Kejari Jakarta Selatan belum melakukan eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina, meskipun putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja
karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah, dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Belum juga menjalani hukuman penjaranya, Sylvester kini mengambil langkah pengajuan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana PK Sylvester akan dimulai pada tanggal 20 Agustus mendatang. Lantas, kapan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berakhir? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Roy Suryo CS meluncurkan buku yang berisi analisis ilmiah soal ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apa isi buku itu? Kita akan bahas selengkapnya bersama rekan saya Audrey Chandra setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifalzia Tia Suma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku ini, saudara, disebut Roy Suryo CS berisi analisis ilmiah terkait ijazah palsu Jokowi. Ketiganya meluncurkan buku setebal hampir 700 halaman. Poin yang ada di dalam buku ditulis dengan format ilmiah atau jurnal. Di antaranya adalah bukti dan asal-usul polemik ketidakpercayaan publik terhadap ijazah milik Jokowi. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh kita. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Jadi apa tujuan Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper? Sudah ada di studio bersama saya dari Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, malam. Selamat malam. Yang merupakan kuasa hukum Joko Widodo dan juga gabung melalui sambungan Zoom ada Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Rifai. Mohon maaf, gambarnya nggak bisa keluar karena suasana di sini kayak Jawan Batu. Oh, oke, Mas Roy, saya langsung aja ke intinya nih. Sebenarnya kenapa sih Anda dan kawan-kawan RRT ya katanya singkatannya nih, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ini tiba-tiba meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa tujuannya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Rencana buku ini sudah ada ketika kami melakukan penelitian. Biasa kan? Seorang peneliti itu pasti menuliskan jurnal, pasti menuliskan catatan ilmiahnya. Dan itulah, catatan ilmiah itulah yang kemudian kami bukukan. Sebenarnya kalau dilihat ya, mulai dari awal dulu saya kan juga sudah menuliskan artikel-artikel lepas gitu loh. Artikel lepas, Dr. Rismon juga menuliskan dalam Twitternya ya, karena saya tidak memposting Twitter, juga menuliskan di Twitter. Maka kami tulis dengan tata cara penulisan ilmiah. Jadi intinya dalamnya apa, Mas Roy, buku setebal 700 halaman ini? Ya, selain berisi keterangan, narasi, kita juga berisi grafik, gambar-gambar, misalnya hasil-hasil penelitian kami ya, atau juga misalnya dokumentasi. Nah, misalnya soal peristiwa ketika tadi yang berita tadi tanggal tahun 2013 itu peristiwa di Jogja juga. Ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana lah, waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Safi Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah, kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah, dari situ ada fotonya, ada dokumentasinya. Kemudian ada beritanya. Nah, jadi semua itu kami tuangkan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau selama ini mungkin orang hanya mendengar di podcast, hanya mendengar naratif, ini semua di buku ini ada bukti, foto. Memang apa itu bukti? Apa di 2013, Mas? Ya, misalnya ada bukti ketika peristiwa itu ada di Universitas Islam Indonesia. Ketika ada diskusi yang judulnya seminar
memimpin dengan hati waktu itu judulnya gitu. Nah kemudian selain itu misalnya ada analisis ya Mbak Audrey yang sering terdengar waktu itu, ada analisis error level analysis, kemudian ada postingannya si Dian Sandi ya. Nah, kenapa kami menganalisis Dian Sandi? Kemudian ada peristiwa press conference Bareskrim, itu ada fotonya juga. Jadi artinya semua itu lengkap dengan analisisnya, foto itu kita analisis juga, dan lengkap misalnya kalau Dr. Resmond, misalnya lengkap dengan skema-skemanya. Misalnya ketika beliau mengatakan, oh ini jasnya tidak menutup, jasnya ada di atas cap gitu. Jadi lintasan cap tidak menutup dasnya. Kayak gitu. Saya misalnya juga menganalisis antara foto, komparasi antara satu foto dengan foto yang. Jadi foto-foto itu kami sajikan. Komparasi ijazah-ijazahnya kami tampilkan semua. Oke, jadi intinya adalah buku di situ di dalamnya adalah berisi tentang ijazahnya Pak Jokowi ya. Intinya seperti itu ya, Mas Roy ya? Iya, ijazah yang selama ini tampil di publik. Misalnya yang diposting Dian Sandi, misalnya yang dia ada pada tampilan ketika press conference Bareskrim. Itu aja lah. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya pun kita muat dalam buku itu gitu loh. Jadi ini buku ini populer banget gitu, sains tapi populer. Itu Pak Audrey. Bang Rifai, Pak Jokowi kaget nggak sih melihat ini ada Jokowi's White Paper yang diluncurkan oleh RRT nih begitu? Kaget nggak? Kemarin sudah ada tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ada skripsi, sekarang tiba-tiba luncurin buku. Ya kalau Pak Jokowi sendiri sih, beliau sih tenang-tenang saja ya, santai-santai aja. Artinya orang mau bikin buku ya monggo saja gitu ya. Sekalipun kalau kami sih berpandangan buku ini memang dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan gitu ya. Sementara saya sendiri melihat bahwa keberadaan buku ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perkara. Kenapa? Karena dalam perkara itu situasi, kondisi atau circumstances yang dilihat itu adalah peristiwa sebelum hingga terjadinya delik, pencemaran nama dampaknya baik gitu ya. Jadi bukan setelah beberapa bulan kemudian ada produk ini mempengaruhi delik. Menurut saya itu tidak bisa karena memang circumstances yang dilihat adalah peristiwa sebelum dan saat, termasuk dampak gitu ya. Jadi ya buku ini sih tidak akan berpengaruh. Kedua buku ini juga sebenarnya menjadi lebih menariknya begini, kenapa baru dibuat kesimpulan sekarang, sementara publish di medianya penelitiannya sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan menjadi aneh. Biasanya itu penelitian yang benar itu kan dilakukan penelitian secara komprehensif, diuji, sampai dengan kesimpulan baru dipublish. Kalau ini kan terbalik. Sudah di mana-mana publishnya, tuduhan-tuduhan Jokowi ijazah palsu, tapi baru sekarang ada bukunya. Jadi ini apa yang dilihat dari segi tata waktu udah nggak ketemu gitu ya. Sehingga kalau kami sih tetap dalam pendirian, kami melihat bahwa dalam kaitan pelaporan Pak Jokowi ini tindakan-tindakan yang dilakukan itu di luar dari penelitian akademis ya. Sebagaimana masyarakat juga tentu bisa menilai lah mana penelitian yang benar, mana yang tidak ya. Karena kan masyarakat juga banyak di dalamnya, ada peneliti, ada akademisi, tentunya bisa menilai lah gitu ya. Jadi silakan saja buku dibuat ya, tapi kami berpandangan ini tidak akan berpengaruh. Mau dibaca nggak bukunya? Kalau ada saya dikasih boleh juga saya baca gitu ya. Satu lagi juga kalau memang ini penelitian yang objektif ya dan betul-betul akademis, harusnya juga diberikan ruang dong bagi pihak Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi termasuk UGM. Kalau hanya sepihak ya susah gitu ya. Paling nggak pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi untuk diberikan. Ini kan saya rasa sampai hari ini belum pernah ada pertanyaan itu. Kita tanya ya, Mas Roy, sebenarnya di dalam buku tersebut itu ada ruang nggak dari pihak Pak Jokowi ataupun UGM itu untuk diberikan ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan dari Anda dan juga teman-teman, kawan-kawan? Bagus, ya silahkan. Bagus, kalau buku jawablah dengan buku, ilmiah jawablah dengan ilmiah, bukan buku dijawab dengan pasal-pasal hukum yang nggak nyambung. Jadi artinya kami nulis buku ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan, gitu loh. Artinya mau dilaporkan atau tidak, ya kami tetap nulis buku kok, biasa. Lo kan nulis buku itu merupakan kegiatan kami sehari-hari, gitu loh. Dr. Resmond bukunya udah banyak banget. Saya nulis artikel udah mungkin ratusan atau ribuan kali lah. Saya nulis itu tiap hari saya nulis ya, ada di berbagai media lepas gitu ya. Gitu saya nulis. Jadi artinya ini kalau mau dibantah silahkan saja. Dan yang menarik adalah satu, Mbak Audrey. Acara itu tadi kami selenggarakan di tengah-tengah kampus Universitas Gadjah Mada. Dan menariknya apa? Sempat juga mengalami halangan. Kan aneh UGM ini. Kalau mau memang istilahnya menantang dengan ilmiah,
tantanglah dengan ilmiah, bikin diskusi, atau misalnya mereka mengusulkan, mereka memberi satu pembicara atau apa gitu yang mereka, tiba-tiba izin kami dicabut di ruangan Nusantara di University Club di UGM. Tapi kami nggak kehilangan akal, ya kami pakai coffee shopnya. Kalau orang kan nggak boleh dilarang di coffee shop. Tiba-tiba di tengah coffee shop ini biar publik tahu ya melalui Kompas TV, listriknya dimatikan, ya. Kemudian mungkin belum berizin, belum di ACC izinnya kali Mas Roy. Izin, kami sudah dapat izin dari kepolisian, pemberitahuan kan nggak ada izin sekarang, pemberitahuan satu. Yang kedua, kami sudah DP, down payment untuk tempat itu sudah diberikan dan ada tanda terimanya semenjak kemarin. Tiba-tiba malam-malam cukup dengan WA pihak GM-nya dari tempat itu mengatakan, mohon maaf kami membatalkan. Enak aja membatalkan gitu ya. Kemudian ya sudah, biarin aja mereka batalkan tempat pertemuannya itu. Kita kan juga bisa makan minum di coffee shop kan. Gitu. Dan yang menarik apa? Ini telekomunikasi juga kayaknya juga dihambat gitu loh. Oke. Network jaringan dari tadi juga susah. Ya, tapi menarik lagi, Pak Rifai, kami tadi juga lihat ada beberapa orang datang, beberapa dosen UGM datang, bahkan ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya inisialnya DS, hadir di acara itu, kemudian ikut dengerin gitu. Tapi dia diem aja gitu loh. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi. UGM menjadi saksi peluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah aja Mbak Audrey, bantah buku dengan buku itu. Oke. Pak Jokowi juga mau membuat buku, kalau kata Mas Roy bilang kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya silakan, Jokowi silakan bikin buku. Oke, justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan sebagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi, karena di beberapa kasus juga memang banyak, dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini, para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya, jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya. Yang bisa diterima itu salah satunya yang kasusnya Mas Haris Azhar itu ya. Itu betul dalam rangka penelitian dan dibebaskan oleh PN Jakarta Timur. Jadi memang rata-rata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Saya tambahin lagi Mbak Audrey, kami tidak asal loh ya menulis buku ini. Buku ini akan terbit dalam dwibahasa awalnya, ya dwibahasa awalnya. Nanti mungkin akan ada beberapa bahasa. Selain deluxe paper, juga kemudian edisi yang biasa, juga akan terbit dalam e-book. Kemudian ISBN-nya kami sudah mau dapatkan. Setelah itu kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa. Dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Gitu, masyarakat menilai sebenarnya kasusnya itu kayak apa gitu. Ini kan hari Rabu Anda akan dipanggil ya, betul ya, di Polda ya, sudah ada jadwalnya ya. Nah berkaitan dengan pemanggilan itu Mas Roy, kenapa Anda, ini penelitian Anda ini tidak dibawa saja pada saat nanti diperiksa di Polda? Nanti Mas Roy akan menjawab, tetap bersama kami. Gini. Nanti dulu Mas Roy. Mas Roy menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau Anda hari Rabu besok akan diperiksa, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja nih bawa bukti-bukti yang ada ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus dituangkan dalam buku? Loh, buku ini nggak ada hubungannya, buku ini jangan, Polda jika usah GR ya. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda, tapi kalau Polda penyidiknya pengen tahu tentang isi buku ya kita berikan nanti datanya gitu. Jadi buku ini ada tidak adanya pemeriksaan di Polda, buku ini tetap kami tulis kok. Gitu, karena buku ini sifatnya ilmiah untuk pengetahuan masyarakat. Biar masyarakat tuh ngerti bahwa pernah punya presiden yang ijazahnya diragukan. Itu aja udah jelas banget ini di buku ini. Jadi artinya penelitian ilmiah yang kami lakukan itu jelas banget tentang misalnya tentang skripsi. Kenapa tidak ada lembar pengujian skripsi. Dan itu buktinya ada gitu loh. Dan kami tulis siapa-siapa yang ada itu kalau tiba-tiba nanti pada saat pembuktian itu tiba-tiba ada lembar pengujiannya. Nah setidaknya buku ini sudah pernah mencatat bahwa pada saat tanggal 15 April 2025 yang lalu di ruang 109 Fakultas Kehutanan, itu lembar pengujiannya itu tidak ada. Kalau tiba-tiba nanti ada, berarti ada bukti palsu.
yang waktu itu ditunjukkan, dan ini ada konsekuensi hukum. Tapi temuan-temuan ini ada nggak takut sekarang kan lagi tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan menuangkan buku ini? Anda nggak takut, Mas Roy? Ya itu namanya ilmiah kok dituding dengan hukum yang katangan kayak gitu. Enggak. Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian dipertanyakan ketika diskusi ilmiah tahun 2013 menyatakan IPK-nya di bawah 2, itu namanya baik atau cemar. Ya, dari situ aja udah ketahuan kan. Kemudian juga dari beberapa hal-hal yang kemudian kami temukan ya, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh Bareskrim ya, oleh di TPDUM yang dipublikasikan soal ternyata registrasinya hanya sarjana muda ya, bukan sarjana. Kemudian bukti pembayarannya hanya sampai semester 4, KKN-nya kemudian salah tahunnya, dan ada bukti dari Pak Kasmujo lengkap dengan rekamannya, lengkap dengan kemudian translate rekamannya ya, transkripsi rekamannya semuanya ada. Jadi itu kan jelas betul mau perkara apakah itu ada, kalau secara hukum kan mungkin dikatakan yang bisa digunakan nanti yang hanya digunakan di persidangan. Ya itu versi hukum, versi ilmiah. Saya tanyain kalau gitu ke Bang Rifai. Videonya ada, gitu jelas banget, Mbak. Bang Rifai, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya apa sih tujuan dibalik launching ini masih soft launching buku ini begitu di tengah-tengah kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau saya sih berpendapat ya, ini adalah salah satu cara untuk membangun alibi bahwa seolah-olah apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari penelitian. Sekalipun dari segi tata waktu, metode, etika dan segala macamnya, ya sebagaimana masyarakat juga bisa menilai lah, apakah ini benar-benar penelitian akademis atau seolah-olah saja sebagai bagian dari pembelaan, ya monggo masyarakat menilai. Tapi kalau kami tetap berpandangan apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post-truth seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tindak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi, tapi kalau fitnah itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini termasuk yang mana? Di era post-truth ini bahayanya Mbak, itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat, ternyata operasi plastik. Sempat membuat ketegangan politik. Di berbagai negara, contohnya Prancis, istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak benar, Pak. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoaks atau yang tidak benar. Dan ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk fitnah karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah. Dan nanti biarlah di persidangan ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda. Bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Nantilah di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melewati semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Kalau gitu Mas Roy dan kawan-kawan seperti penyidik juga nih Mas Roy. Apakah ini mau bikin penyidik tandingan atau gimana gini? Bukan, enggak. Jauh di atas penyidik. Kita tuh ilmiah banget riset kami lakukan. Kalau di sana ada 99 saksi, itu kan tapi tetap fitnah katanya Mas Roy. Fitnah, enggak ada fitnah, ini fakta semua, ada linknya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada risetnya, ada hasilnya, dan kalau sana 99 orang, kami 99%, 99,9% kami nyatakan skripsinya palsu. Jadi artinya apa? Tidak akan ada skripsi palsu yang kemudian bisa meluluskan ijazah yang benar. Jadi artinya jelas banget. Artinya dengan ini kami juga tadi banyak dosen loh tadi yang datang di acara itu, dan dosen-dosen dari berbagai fakultas di universitas di UGM, dan kemudian mereka sempat melihat, sempat kemudian kan saya sempat spill ya isinya dari depan sampai belakang, dan mereka juga meyakini gitu loh. Artinya apa? Buku tandingan, dan saya kira bukan hanya satu buku ini aja Mbak. Saya juga bocorin dikit nih.
salah satu teman kita ya Pak Rizal Fadila juga sedang menulis buku dan saya sudah lihat bukunya. Kalau itu kronologis juga, tulisan-tulisan dia jadi kumpulan tulisan itu akan ada banyak buku ya tentang Jokowi ini. Jadi saya kira kita juga mendorong orang lain, ayolah nulis buku juga semuanya. Silakan tulis dan nanti akan lihat kalau di Indonesia di zamannya Pak Prabowo orang menulis buku kemudian dikriminalisasi, diadili. Nah, itu berarti saya tulis juga di dalam buku ini bahwa yang namanya freedom of speech ya, kemudian kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Oke, jelas banget Bang, itu undang-undangnya ada semua. Bang Rifai, kalau kayak gini mempengaruhi juga nggak sih? Atau jangan-jangan trust publik ini jadi terbelah, yang mana kemudian harus fokus kepada dugaan pencemaran nama baik, yang mana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan satu sisi ya itu tadi ada RRT yang kemudian memunculkan buku dan isinya ilmiah begitu di dalamnya. Ya memang ini kan memang dampak era post-truth ya, di mana kebebasan informasi dan narasi digital ini bisa membuat masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan ini terjadi di banyak negara. Justru itu di Indonesia ini sebagai negara hukum, maka pada akhirnya adalah hukum yang harus bisa menjaga stabilitas masyarakat ya, dengan cara menelaah betul apakah ini fitnah atau bukan ya. Kalau bukan fitnah tentunya kan aman, harusnya dibebaskan ya, nggak boleh ya. Hanya sekedar pencemaran sih, saya juga aktivis Mbak ya. Saya juga nggak mau iklim demokrasi kita terganggu. Tapi kalau memang fitnah, ini kan bahaya sekali gitu ya. Melempar sebuah isu yang tidak benar, masyarakat terprovokasi bahkan terbelah, itu yang harus dijaga dan hukum harus menjawab ini semua ya. Sehingga memang proses hukumlah yang kita harapkan bisa menuntaskan ini. Karena itu juga kemarin Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya itu untuk meluruskan apakah ijazah ini asli atau tidak. Lalu kedua juga untuk mengembalikan nama baiknya, karena Pak Jokowi meyakini betul beliau menjalani kuliah kok gitu ya. Beliau yang menerima langsung. Jadi itulah lebih kurang Mbak proses yang harus berjalan. Contoh ini tadi dibilang IPK 2, enggak, IPK beliau 3, SKS beliau 144, saya udah lihat langsung administrasinya. Makanya sayangnya itu kalau betul penelitian, kenapa nggak mendengar versi UGM, mendengar versi agar betul-betul tidak sepihak gitu ya. Yang kasihan nanti masyarakat lagi Mbak, yang kedampak, mengkonsumsi informasi yang nggak benar gitu. Oke, kalau gitu singkat aja Mas Roy. Jadi hari Rabu datang atau enggak Mas Roy? Atau minta penundaan lagi nih, singkat aja. Oh enggak, kami datang karena memang sudah sudah selesai. Jadi semua sudah clear. Kalau soal tadi IPK itu lah berarti pada tahun 2013 seseorang bersama Joko Widodo di depan kampus UI, di depan Prof. Mahfud MD, di depan Mbak Rosiana Silalahi, di depan almarhum Buya Saifi Ma'arif, dia berbohong kepada masyarakat. Bohong dengan mengatakan IP-nya 2 kurang. Jadi kalau udah kebohongan itu ya berarti udah bohong gitu loh. Dan itulah kemudian kita lihat pada bukti-buktinya, IPK-nya aja nggak mungkin 3 atau 3 kurang. Karena kalau kita nilainya B-nya aja banyak sekali. Ya meskipun sudah kita tangkap Mas Roy. 1, P-nya banyak, A-nya cuma 4 atau 3 kalau nggak salah. Gitu. Saya akan datang dan kita buktikan nanti. Mas Roy, terima kasih. Bang Rifai Yusmanegara, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam Mas Roy. Setelah ini kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Yang ini informasi berikutnya, lantaran tangga rumah sempit, jenazah lansia yang meninggal di dalam rumah dievakuasi petugas damkar. Saudara, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung sejak Sabtu kemarin. Setia Novanto dinyatakan bebas dari Lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan peninjauan kembali atau PK, di mana batas hukuman mantan Ketua DPR itu telah melampaui waktu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut Setia Novanto seharusnya bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke.
Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan ke-80 RI setelah menjalani masa hukuman lebih dari 7 tahun di balik jeruji besi. Pada April 2018 lalu, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, jalan menuju kebebasan bersyarat Setnov terbuka saat pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung pada 2021 lalu. Pada September 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan. Serangkaian remisi juga diterima Setia Novanto sejak tahun 2023. Pada Idul Fitri tahun 2023, Setia Novanto menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 1 bulan. Lalu pada 17 Agustus 2023, ia kembali mendapat remisi sebanyak 3 bulan masa tahanan. Di Lebaran 2024, Setnov juga mendapat 1 bulan remisi dan pada 17 Agustus di tahun yang sama diperkirakan menerima potongan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Begitu juga pada Lebaran 2025, potongan hukuman terhadap Setia Novanto berkisar 15 hari hingga 2 bulan. Puncak pemangkasan hukuman Setnov muncul pada Juni 2025. Mahkamah Agung membebas vonis Setia Novanto sebanyak 2,5 tahun atau 30 bulan masa pidana dalam 1 ketukan palu. Meski telah dibebaskan dari penjara, status Setia Novanto saat ini masih dalam pembebasan bersyarat. Ada wajib lapor ada. Itu. Itu sampai kapan Pak dia wajib lapornya? Itu sampai 2029. Ya, yang pasti akan dicabut. Nah itu, kok menurut ketentuan daripada permennya undang-undangnya akan dicabut. Itu ya. Setia Novanto terseret kasus korupsi KTP elektronik. Dirinya disebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya di studio Kompas TV, di studio Sapa Indonesia Malam, Ferry Amsari selaku peneliti Pusat Studi Hukum Universitas Andalas. Selamat malam, Bung Ferry. Malam, Mas. Dan melalui sambungan virtual ada juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bung Doli. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu ke Bung Doli deh, respons Partai Golkar melihat akhirnya Setia Novanto dibebaskan bersyarat nih. Ini kan gimana pun juga dulu lekat dengan Partai Golkar lah ya Pak Nov ini. Ya sapaan akrabnya Pak Nov ini sudah ada kabar juga yang diterima Bang Doli, dan bagaimana respon sejauh ini? Ya sampai sejauh ini kan Pak Setia Novanto itu ya masih adalah kader Partai Golkar. Golkar ya. Karena kita belum pernah menerima surat atau pernyataan beliau keluar dari Partai Golkar. Kita juga atau saya juga tidak pernah mengetahui bahwa kita pernah memberhentikan Pak Setia Novanto jadi kader Golkar. Jadi dia adalah masih kader Partai Golkar. Nah soal urusan putusan yang dia terima hari ini bebas bersyarat itu, ya itu kan keputusan pemerintah ya, perusahaan negara yang memang tentu pasti ada ketentuannya, ada aturannya gitu loh. Nah ya buat kita kalau ada kader yang kemudian sudah menjalani hukuman ya dengan catatan yang baik gitu ya, artinya disebutkan sebagai alasannya kan karena berkelakuan baik, sudah menjalani 2/3 hukuman, terus mengikuti pembinaan hukum dan seterusnya gitu. Ya artinya Pak Setia Novanto mengikuti jalannya hukuman itu secara sungguh-sungguh, secara ikhlas gitu ya, dan kemudian berdasarkan itu kemudian mendapatkan vonis bebas walaupun bebas bersyarat, ya bagus-bagus saja lah ya kan. Kita kan namanya orang juga dihukum kemudian dikasih bebas ya tentu kita bersyukur lah kalau misalnya kemudian ada orang yang sudah menjalani proses hukumnya dan kemudian dinyatakan berkelakuan baik, karena berkelakuan baik kemudian mendapatkan potongan seperti itu. Oke, sejauh ini tapi pernah berikan pendampingan Bung Doli untuk Pak Nov ini selama menjalani proses hukum?
Oh tidak, tentu kan biasanya dulu seperti yang sering dilakukan mekanismenya dalam partai kita, ketika ada kader atau pimpinan yang terindikasi bermasalah hukum, ya badan hukum kita ada Bakunham namanya, itu menawarkan diri kepada kader-kader kita itu untuk kita beri bantuan hukum. Nah itu pun terserah yang bersangkutan ya, apakah dia menerima bantuan kita atau tidak. Tapi biasanya kan mereka juga punya kuasa hukum atau tim hukum sendiri ya. Nah ketika misalnya sudah divonis, itu juga hubungannya langsung kepada tim hukumnya sendiri. Kita udah tidak ada, jarang sudah berkomunikasi secara formal ya paling informal saja. Apalagi masalah hukum saya kira itu sudah menyangkut dengan soal urusan pribadi masing-masing lah kira-kira. Jadi dari dulu pada saat divonis dan terakhir sampai sekarang secara institusional Golkar tidak punya hubungan atau ada hubungan bantuan hukum dan seterusnya, karena itu urusan Pak Setia Novanto secara pribadi. Ya, oke. Itu yang bisa ditarakan oleh Bung Doli sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Saya ke Bung Ferry kalau gitu. Setia Novanto ini kan sudah pernah diberikan remisi, lalu di KPK-nya juga dikabulkan. Nah, kalau Anda ngelihat sunat menyunat, kalau kita bilang ekstrim itu sunat menyunat hukuman lah ya. Karena di kita tuh banyak sekali kasus-kasus hukum, terutama yang menyangkut soal korupsi begitu. Diberikan sunat hukuman begitu. Disunat hukumannya yang lumayan signifikan. Ini sudah sesuai prosedur belum? Terutama dengan misalnya undang-undang pemasyarakatan dan proses undang-undang hukum lainnya. Ya kalau sesuai prosedur saya yakin sesuai prosedur. Tapi ini bicara keberpihakan. Oke. Jadi kalau prosedur kan bisa dibuat ya. Agar kemudian sesuai dan itu layak untuk diberikan kepada siapapun termasuk dalam kasus korupsi. Tapi tidak lumrah di sebuah negara yang bercita-cita akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, lalu kemudian diberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan mengurangi masa pidana mereka. Bagi saya keberpihakannya yang tidak terlihat. Apalagi sepengetahuan saya konsep pemberantasan kasus-kasus extraordinary ya, white collar crime ini biasanya jauh lebih keras, tegas begitu ya. Nah, pemberian seperti ini dicicil potongan remisinya berkali-kali, PK juga dimenangkan, memang tidak menunjukkan keberpihakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi. Orang yang punya kuasa begitu mudah mendapatkan remisi dan kemudian mereka bisa bebas sedemikian rupa dalam hal-hal yang menurut kita tidak dialami oleh pelaku tindak pidana lain, terutama kasus-kasus yang juga dianggap sebagai extraordinary. Misalnya tindak pidana terorisme gitu ya, itu tidak akan pernah dapat yang begini-beginian gitu ya. Oke. Kalau ngomong kepercayaan publik, ini kan publik juga sudah bertanya-tanya kalau memang ada, ya ini kan sudah terdakwa ya, sudah menjalani hukuman, boleh dikatakan terpidana. Terpidana. Boleh dikatakan terpidana kasus korupsi, yang dikatakan malah kasus korupsi yang extraordinary begitu, yang melibatkan korupsi banyak uang. Ini nilainya 2,3 triliun, nggak main-main. Nah, ini memantik juga kritik publik, terutama soal prinsip keadilan. Nah, bagaimana sebenarnya bisa menjawab kritik publik kalau memang sekarang lembaga-lembaga hukum kita atau termasuk juga kasus-kasus seperti ini diberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan nurani publik gitu, yang tidak mencerminkan nurani publik. Tapi jangan dijawab dulu ya, soal ini akan saya tanyakan pada Anda nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Sekarang masih membahas soal pembebasan bersyarat yang diberikan kepada mantan Ketua DPR Setia Novanto yang sudah menjadi terpidana kasus IKTP dan sekarang sudah menjalani hukuman dan diberikan pembebasan bersyarat. Tadi saya bertanya ke Bung Ferry. Ya, ini terus menjadi tanda tanya publik dan mengusik nurani publik ketika sistem peradilan kita menjadi dinilai tebang pilih lah gitu ya, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi begitu. Nah, kira-kira
dampak publiknya bagaimana terhadap sistem peradilan kita? Apakah publik masih bisa percaya dengan sistem peradilan kita dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Kalau ini tidak hanya soal peradilan ya, karena penghukuman pemidananya oleh pengadilan memang di kasus PK dia diringankan. Tapi dalam konteks ini sistem penitensiar kita. Bagaimana penghukuman itu dijatuhkan kepada orang yang dianggap bersalah. Nah, sistem penitensiar kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga di tahanan. Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan ya. Hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu bahkan bisa 2 tahun seorang terpidana kasus korupsi diberikan remisi dan lain-lain. Nah, bagi saya ini tidak sehat. Orang pasti bisa merasakan ya sebuah tindakan itu tidak adil bagi mereka. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Tetapi orang akan semakin meneguhkan bahwa sistem hukum kita itu tidak sedang bekerja dengan benar ya. Hanya kepada orang-orang kecil lah hukum itu betul-betul tajam, sementara hukum akan sangat menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan politik untuk kemudian diberikan keringanan-keringanan. Hukum memberikan keleluasaan kepada pejabat ataupun orang-orang besar, terutama yang berada di kancah politik Indonesia, di balik partai politik. Bagaimana Anda menjawab hal ini, Bung Doli? Ya, saya kira ini bisa dilihat dari 2 hal yang ya bisa relevan juga ya. Tentu pertama kami sebagai posisi di Partai Golkar yang kemudian tadi saya nyatakan bahwa Pak Setia Novanto adalah bagian dari Partai Golkar. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Ya, kalau kami sih tentu berharap ya bahwa putusan-putusan seperti ini memang harus sama dan adil dengan semua orang yang juga pernah mendapatkan hukuman ya. Mulai dari bukan hanya soal yang mengkorupsi, tapi juga hal-hal yang tadi yang kecil-kecil itu. Tentu kita juga harus detail melihat adanya putusan-putusan seperti ini juga harus berlaku di semua level, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kembali dalam konteks ini ya kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu, Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya. Kami juga tahunya ketika memang sudah ada putusan ya mau tidak mau ya harus kita terima kan, kira-kira begitu. Oke. Baik, itu pandangan dari Bung Doli. Nanti kalau soal adil dan tidak adil katanya kata Bung Doli ada diskusi lain gitu, begitu Bung Ferry. Tapi saya mendapatkan informasi juga Bung Doli ada agenda lain dan harus meninggalkan diskusi ini. Terima kasih Bung Doli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sama-sama. Makasih. Yo, ya, dan sekarang juga sudah bergabung melalui sambungan virtual juga ada Rika Aprianti sebagai Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal PAS Kementerian IMI-PAS. Selamat malam Bu Rika. Selamat malam Mas. Iya, Bu Rika di studio juga sudah ada Bung Ferry Amsari ini bersama saya. Saya mau tanya dulu nih, pertimbangan terbesar Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat itu apa sebenarnya Bu Rika? Sebenarnya terkait dengan pertimbangan itu sama pertimbangannya dengan semua warga binaan yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat atau program integrasi lainnya sesuai dengan pasal 10
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa semua warga binaan yang memenuhi persyaratannya itu antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan juga telah menunjukkan penurunan risiko. Artinya tidak ada pelanggaran dan lain-lain. Dan juga kalau untuk kasusnya Pak Setnov ini adalah sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Jadi kalau dibilang pertimbangan terbesar, pertimbangannya sama untuk warga binaan yang lain yang diberikan kesempatan juga hak bersyaratnya. Demikian Mas. Baik, seperti yang disinggung Bung Ferry tadi, kalau ngomongin aturan undang-undang sebenarnya tidak ada yang ditabrak gitu ya. Pasti tidak akan ada yang ditabrak. Karena ya sudah sesuai dengan peraturan dengan undang-undang yang berlaku. Saya dengar tadi Bu Rika juga bilang tadi kan berkelakuan baik begitu ya, mengikuti pembinaan dengan baik selama berada di lapas. Tapi selain itu katanya Pak Setia Novanto ini menjadi inisiator klinik hukum selama di lapas. Begitu ya Bu ya? Apa bisa dijelaskan klinik hukum bagaimana sih Bu ceritanya? Ya, jadi begini, kan saya rasa masyarakat juga sudah mulai paham ya, teredukasi dengan kegiatan bahwa warga binaan di balik jeruji itu tidak hanya diam, tapi diberikan pembinaan, kepribadian, kemandirian. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun diberikan kesempatan. Kita menyebutnya itu warga binaan, support warga binaan, atau semacam peer educator. Artinya bisa jadi mereka menjadi objek pembinaan, tapi mereka jadi pelaku pembinaan. Kita mengetahui bahwa semua warga binaan itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan mereka juga mempunyai kemampuan juga yang berbeda-beda yang bisa kita berdayakan untuk mendukung kemampuan warga binaan yang lain. Nah, terkait dengan inisiator klinik hukum ini, semua kita termasuk warga binaan kasih pada orang-orang tertentu atau warga binaan tertentu pasti memiliki kebutuhan terkait dengan kegiatan hukumnya. Jadi klinik hukum itu seperti semacam kegiatan pembinaan yang berfokus pada pengetahuan hukum untuk warga binaan. Dan ini kita beri ruang. Jadi bukan hanya Pak Setnov, siapapun yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing itu akan kita berikan kesempatan, karena memang kita dalam kegiatan pembinaan juga mengembangkan kolaborasi baik itu eksternal maupun dari warga binaan itu sendiri. Pak Setnov juga beberapa hal juga yang seperti kami sampaikan, ada kita ini sesuai dengan akselerasi dari Bapak Menteri adanya kita mengembangkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu memberdayakan warga binaan dan juga dengan memberdayakan lahan yang ada di sana. Jadi kalau dibilang ketahanan pangan apa sih? Ngapain sih Kemenimipas ataupun masyarakatan ngurusin ketahanan pangan? Nilai terbesarnya adalah bagaimana ketahanan pangan ini bisa memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk berkontribusi di dalamnya. Demikian. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Tapi ada juga pertimbangan lain yang saya dengar, Bu. Dirjen Pas juga mengatakan bahwa pemberian pembebasan bersyarat, remisi dan lain-lain itu katanya bisa menghemat anggaran juga untuk anggaran pemasyarakatan sampai 639 miliar lebih. Nah, ini apakah benar demikian dan apakah tidak ada jalan lain untuk menghemat anggaran selain memberikan pembebasan bersyarat seperti ini, Bu Rika? Betul sekali bahwa di tahun ini untuk 17 Agustus ini aja ya, remisi umum ini kita hemat lebih dari 600 miliar. Nah, tapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, itu adalah salah satu dampaknya. Tapi kalau berbicara dengan ini betul Mas, anggaran untuk memberdayakan warga binaan di dalam lapas ataupun membina mereka di lapas sangat besar sekali. Sekarang kan kita seharusnya sudah mulai berpikir, sekarang ini bayangkan 600 miliar itu dibandingkan harus dihabiskan untuk membina pelanggar hukum, saya rasa itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar, untuk pelayanan yang lain. Dan satu lagi, di tahun 2026 kita sudah mulai menerapkan pidana alternatif, di mana pidana alternatif itu ada pidana denda, pidana kerja sosial, dan dia juga pidana pengawasan. Artinya pidana itu adalah mendorong bagaimana si pelaku atau pelanggar hukum ini langsung membayar ke masyarakat tanpa harus menggerus lagi anggaran negara. Tapi sekali lagi filosofinya dari bukan itu. Integrasi ini bukan itu utamanya. Adalah memberikan kesempatan warga binaan untuk berintegrasi ke masyarakat. Perlu kami sampaikan, PB ini bukan berarti bebas
Pak Setnov dan warga binaan lain yang diberikan integrasi masih di bawah pembimbingan Balai Pemasyarakatan. Masih wajib mengikuti bimbingan kalau Pak Setnov ini sampai dengan 2029. Dan dalam rentang waktu itu apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran khusus dan pelanggaran umum, khusus itu apa? Wajib mengikuti bimbingan oleh PK-nya masing-masing. Ya, jadi kalau sampai melanggar di situ maka tidak akan maka PB-nya akan dicabut. Pun apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyinggung terkait dengan publik maupun juga pidana. Ya. Demikian. Bung Ferry, any thoughts? Saya pikir itu cara berpikir untuk penanganan kasus-kasus biasa. Ini kasus khusus nih, tindak pidana khusus. Kalau diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana umum, itu bagi saya tidak adil. Harus ada penjeraan khusus pula bagi pelaku tindak pidana khusus. Kita mulai dengan logika tadi. Menurut saya logika bahwa ini penghematan itu lucu. Ini orang merampok uang negara lalu dikeluarkan lebih cepat. Ini tidak berlaku di dalam konsep penghematan di dalam sistem penitensir. Tapi kalau terkait tindak pidana ringan, pencandu narkoba, saya setuju itu dipercepat saja karena menumpuk di sel. Nah ini orang dipidana dalam sel istimewa, sel khusus, enak tidurnya. Bagaimana dia tidak berkelakuan baik? Hidupnya tenang di dalam penjara, begitu ya. Yang ribut-ribut itu kan karena dia sel menumpuk dan lain-lain. Ini yang dikurangi. Dari pendekatan logika saja sudah tidak tepat untuk memberikan remisi kepada koruptor. Bagi saya tidak sesuai dengan prinsip penitensir yang benar untuk menjerakan orang, untuk mendidik orang. Konsep keadilan itu kan tidak memperlakukan sama terhadap sesuatu yang berbeda. Ini tindak pidananya saja sudah berbeda, kok diperlakukan sama? Jadi harus ada penghukuman yang bisa membuat jera koruptor agar kita lebih serius menghemat uang negara. Ya. Bicara warga binaan tadi, Bu Rika, kalau kata Bung Ferry, ya nggak bisa disamakan juga warga binaan dengan kasus hukum biasa dengan extraordinary crime atau extraordinary law, begitu, pelanggaran hukum yang luar biasa seperti yang dilakukan Setia Novanto. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini, kami juga sama-sama melakukan aturan yang ada. Apabila tidak diberikan haknya, kami pun akan sama dianggap pelanggar hukum. Artinya aturan ini dikeluarkan bukan ansih langsung dari kita, kami ini juga pelaksana, termasuk juga PK-nya. Kami juga melaksanakan putusan dari MA. Jadi kami di pemasyarakatan, di lapas, di Dijenpas itu melaksanakan aturan yang ada. Jadi kalau dipertanyakan tadi kata terkait dengan kok tidak harus, saya rasa ruang publik itu sangat penting sekali nih. Nanti Masnya bisa sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Kami sebagai pelaksana dan kami berusaha untuk memberikan hak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau soal tadi sebenarnya Bu Ferry, saya juga tertarik tadi logika bahwa ada kita misalnya ingin menghemat anggaran, tapi ternyata di sel-sel khusus juga untuk orang-orang tertentu selnya nyaman, lebih mewah dari sel-sel orang yang lain, begitu. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini saya sampaikan lagi bahwa hemat anggaran itulah adalah dampak lanjutan. Kalau tujuan utamanya adalah mengintegrasikan masyarakat yang tujuan filosofinya adalah melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kami berharap dengan reward yang diberikan kepada semua warga binaan yang mengikuti pembinaan, itu mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Pun sama dengan Pak Setnov, kami berharap dengan waktu integrasinya ini, Pak Setnov dapat memberikan kontribusi yang aktif untuk kepentingan masyarakat. Tentunya harapan kami seperti itu. Terkait dengannya adanya layanan yang tadinya khusus dan lain-lain, silakan disampaikan. Kami kan terbuka. Kalau memang itu ada, kami akan segera tindak lanjuti. Nah itu kalau kata Bu Rika tadi, ya Bu Rika ini ya ataupun di Jenpas ini kan hanya pelaksana hukuman, tapi yang menghukumnya lembaganya kita harus ada diskusi lebih lanjut seperti Bu Ferry. Singkat saja. Saya pikir memang tidak akan salah Dirjen Pas ini kebijakannya di atas ya. Paling bersalah itu presiden ya. Kenapa kemudian memberikan ruang ini kepada pasukannya di eksekutif untuk mengintervensi putusan yudikatif. Itu saja menurut saya sudah tidak benar, apalagi kalau kemudian lihat dalam kasus tindak pidana korupsi ya. Mestinya ke depan
harus ada putusan-putusan terbaru di Mahkamah Agung yang menghentikan campur tangan eksekutif dalam penghukuman. Misalnya kalau di luar negeri itu ada pembatasan melalui putusan. Kasus-kasus tertentu itu dinyatakan oleh pengadilan bahwa tidak bisa diberikan keringanan dalam bentuk apapun. Ini harus ada diskusi lanjutan sepertinya. Memang perlu ada reformasi bidang hukum terutama lembaga peradilan. Ya kalau Bung Ferry tadi lebih radikal lagi, lebih ke presiden yang salahnya. Tapi kita lihat runutannya dulu bagaimana lembaga peradilan nanti bisa menata kembali hukuman-hukuman yang diberikan kepada para koruptor misalnya seperti salah satunya Setia Novanto. Baik, terima kasih Bung Ferry, Ibu Rika yang sudah bergabung berdiskusi di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai bertemu lagi, selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal yang saat ini sedang dibicarakan, ada tangga rumah sempit. Lantaran tangga rumah yang sempit, maksud kami, jenazah lansia yang meninggal di dalam rumah dievakuasi pemadam kebakaran. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Kelapa Gading, Jakarta mengevakuasi jenazah dari lantai 2 rumah di Jalan Pegangsaan 2. Warga lansia yang meninggal di dalam rumah dievakuasi petugas damkar dengan menggunakan tali dan tandu dari balkon rumahnya. Keluarga sulit membawa jenazah karena tangga rumah yang sempit. Proses evakuasi tidak berlangsung lama dan jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma, Semper. Dikarenakan aksesnya terlampau sempit, dan posisinya ada di lantai 2. Sehingga kami dari pemadam meminta untuk mengevakuasi korban meninggal dunia dari lantai 2. Ada juga berita kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil mewah yang terjadi di ruas tol Kunciran Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Diduga kecelakaan akibat pengemudi hilang kendali saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Peristiwa bermula saat kendaraan berjenis supercar melintas di ruas tol Kunciran arah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Setiba di lokasi kejadian perkara, kondisi jalan sedikit menikung sedangkan pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Hingga terjadi kecelakaan karena mobil menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami terus mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro berterima kasih untuk perhatian Anda selama 2 jam di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa.